Ke Kupang, Nusa Tenggara Timur sudah ada rekan Ferdinandus di sana. Ferdinandus, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Valeri, dapat saya laporkan bahwa pantauan di Bandara Eltari Kupang saat ini bahwa sejak kemarin sudah mulai terlihat lonjakan penumpang pesawat, dan untuk hari ini sendiri sejak pagi hingga saat ini tercatat sudah sekitar 4.993 penumpang yang terdata, sehingga ada peningkatan yang cukup tinggi jika dibandingkan setiap hari seperti biasanya sekitar berkisar 2.000 hingga 3.000 penumpang, maka hari ini melonjak hampir mendekati 5.000 penumpang. Dan untuk hari ini sendiri ada sebanyak 47 penerbangan atau penerbangan yang melayani penumpang, yaitu 24 penerbangan untuk keberangkatan dan 23 penerbangan untuk kedatangan. Nah, dalam kondisi seperti ini, apalagi saat ini kondisi berawan dengan hujan ringan, ada beberapa penerbangan yang mengalami delay. Ada 3 penerbangan, yakni dari Alor dengan rute Alor Kupang, dengan rute Rote Kupang, dan juga rute Sabu Kupang. Namun untuk 3 penerbangan delay ini barusan tadi untuk rute Alor Kupang, pesawat sudah mendarat dengan normal di Bandara Eltari Kupang. Sedangkan untuk penerbangan delay masih melihat kondisi cuaca. Sementara ada 1 penerbangan juga dialihkan dengan tujuan Waingapu Kupang, namun dialihkan ke Bandara Franseda Maumere. Nah, ini sambil melihat atau memantau kondisi cuaca agar normal, agar bisa berangkat kembali. Sementara untuk dari pernyataan GM Bandara Eltari sendiri, Jenderal Manager Bandara memastikan bahwa terus berkoordinasi dengan pihak Airnav maupun dengan BMKG untuk terus memantau kondisi cuaca ini, menjaga keselamatan ataupun keamanan dan kenyamanan para penumpang. Berikut petikan wawancara kami bersama GM Bandara Eltari Kupang. Estimasi total itu ada 4.993 pax. Nah, ini rata-rata kita kan biasanya sehari itu antara sekitar 2.900 sampai 3.400. Nah, ini sekarang hampir 5.000. Nah, ini kan menjadi perhatian kita untuk bagaimana bisa memastikan. Dan salah satu faktor yang kita perlu cek antisipasi ini adalah faktor cuaca. Ya, karena kan memang keselamatan paling utama. Jadi saat nanti kondisinya tidak memungkinkan, pasti akan ada delay, tapi tentunya sambil menunggu dari situasi dari kondisi cuaca, maka akan kembali. Lonjakan penumpang ini tidak terlihat di bandara saja, namun juga terlihat di pelabuhan Tenau Kupang, di mana untuk mengatasi lonjakan penumpang, pihak TNI sendiri telah menyiapkan 11 kapal angkutan TNI, di mana akan melayani 12 pelabuhan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini untuk mencegah agar tidak terjadi lonjakan penumpang yang akhirnya dapat memicu kemacetan, sehingga 12 kapal ini dipastikan akan memperlancar arus mudik jelang Nataru kali ini. Dan selain 11 kapal yang disiapkan, ada juga 3 kapal perintis yang nanti akan membantu memperlancar arus mudik. Dan dapat saya informasikan juga, Valeri, bahwa puncak mudik untuk penumpang kapal sendiri sudah terjadi pada tanggal 21 dini hari. Artinya untuk arus mudik sendiri sudah berakhir pada tanggal 21 kemarin, dan nanti akan ada kapal TNI berikutnya tetapi pada tanggal 25 nanti. Sehingga dipastikan untuk arus mudik sudah selesai pada tanggal 21 Desember kemarin. Dan diinformasikan pula bahwa himbauan dari pihak TNI sendiri bahwa penumpang harus terus memperhatikan dan mendapat informasi dari BMKG. Ya, kembali ke studio, Valen. Baik, terima kasih rekan Ferdinandus Rabu, dan juga sebelumnya ada rekan Devi Syafira atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal dan Tahun Baru 2026 bersama Holiday Travel. Selamat siang dan sampai jumpa.
Metro TV. Didukung oleh